Saudara-saudara, sepertinya saya telah diundang untuk berpidato. Sesuatu yang tak pernah saya bayangkan dalam hidup saya. Pidato ini akan menjadi salah satu pidato terpenting yang saudara dengar. Karena pidato ini adalah sebuah kesaksian dibandingkan pidato yang melontarkan pepesan-pepesan kosong seperti pidato ini. Pidato ini tuh nggak ada gunanya. Lebih baik itu dibuang saja. Lebih baik saudara itu mendengarkan pidato saya. Nah, saudara mungkin sudah mendengar tentang kejadian saya itu diculik dari rumah saya. Saya itu diculik bulan Desember 1965. Saya berusia 20 tahun pada saat itu. Harusnya lulus SMA. Tapi karena orang tua saya itu petani, berkecukupan, maka saya terpaksa putus sekolah. Nah, pada malam itu saudara, hujan gerimis turun dan lolongan anjir itu terdengar dari udara. Saya sedang menyalakan rokok jagung saya ketika tiba-tiba serombongan orang berpakaian hitam seperti ini itu menghadapi saya dengan memakai pedang dan juga kelewang, datang dan membekuk saya. Saya dipaksa untuk mengikuti mereka karena saya dituduh sebagai antek-antek komunis. Mungkin saudara akan melakukan hal yang sama dengan saya. Saya menolak tuduhan tersebut karena terus terang saya terpaksa buka kartu di depan saudara. Tetapi saya memang diajak untuk bergabung dengan anggota-anggota komunis tersebut. Tapi saya nolak. Walaupun mereka masih membentak dan pakai ancaman pula, saya tetap menolak. Saya tidak mau terlibat politik. Saya hanya ingin saya, keluarga saya, dan juga tetangga saya itu memiliki lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada gunanya bergabung dengan partai-partai yang saling menghancurkan satu sama lain. Dan walaupun sudah sangat jelas saya bukan anggota mereka, mereka masih bentak untuk membawa saya pergi. Ya, saya yakin saya benar. Ya, maka saya mengetes mereka dengan menanyakan mereka nama saya itu siapa dan yang harusnya mereka tangkap itu siapa. Dan mereka mengatakan nama mereka yang harus mereka tangkap itu adalah Meller. Tetapi saya itu Taylor. Ya, saya protes dong. Tetapi mereka malahan itu nggak peduli. Mereka malah mengatakan bahwa barang yang sudah diambil itu tidak bisa dikembalikan katanya. Dan saudara, pada saat itu juga saya menyadari bahwa hidup saya itu sudah tidak ada lagi. Malam itu saudara, saya dibawa ke sebuah tempat. Mata saya itu ditutup oleh baju yang saya pakai sore itu. Dan saya dimasukkan ke sebuah truk. Dan saya dibawa pergi ke sebuah gedung tua. Ketika saya didorong seperti bangkai anjing yang dibuang ke kali, saya menyadari panas cuaca perkotaan yang ada biasanya di pinggir-pinggir perkotaan. Dan saya juga mencium bau dari pabrik gula juga. Dan ketika saya masuk ke gedung tersebut dan mata saya pun terbuka, saya melihat berbagai orang-orang lainnya yang bernasib sama dengan saya. Beberapa dari mereka itu saya kenal. Mereka itu adalah tetangga saya, tetangga yang seumuran dengan saya. Tetapi mereka saja sekolah aja belum, baca-baca aja belum. Bagaimana mungkin mereka itu bisa terlibat dalam politik? Saya tidak mengerti zaman itu, saudara. Dan ketika saya dipaksa untuk bergabung dengan mereka, saya menyadari kalau lantai ini itu penuh dengan darah. Dan
ketika saya menunduk untuk mencium bau amis dari darah tersebut, saya mendengar hentakan kaki dari balkon. Dan tidak lama kemudian, tentara-tentara tersebut berbaris dan menyiapkan senapan mereka. Diam-diam saya bersyukur. Saya bersyukur karena saya mati lewat senapan. Paman saya yang didengar-dengar itu bernasib sama dengan saya. Itu dibawa ke ujung tebing. Dan kepalanya itu dipenggal sampai dibuang ke ujung laut berserta orang-orang lainnya yang tidak tahu apa lagi salahnya mereka. Dibanding itu, saya lebih baik mati lewat senapan. Dan tidak lama kemudian, dampak! Hujan peluru datang di mana-mana. Banyak orang yang kabur ke kiri dan ke kanan karena mereka tidak menyadari bahwa nyawa mereka itu akan binasa pada hari itu juga. Diam-diam saya berharap bahwa penyelamat itu datang dari langit dan menyelamatkan kita, menyadari para tentara-tentara ini dari kesalahan mereka. Tetapi hal itu sia-sia. Diam-diam saya menyelinap di balik drum. Saya pikir walaupun situasi ini itu sangat buruk, walaupun situasi ini terlihat sangat mematikan, kalau misalnya saya tidak ditakdirkan untuk hidup, saya pasti akan hidup hari itu juga. Saya melihat ke kiri dan ke kanan drum tersebut, dan saya melihat banyak orang yang terkopar. Beberapa orang itu berusaha untuk kabur lewat balkon. Tetapi senapan peluru itu jauh lebih cepat daripada orang yang merangkap, dan mereka pun terkapar. Tanpa saya sadari juga, drum yang saya pikir itu selamat, ternyata ditembus oleh peluru. Dan setelah itu, drum tersebut itu meledak, dan badan saya terbakar. Badan saya itu terasa panas. Bau hangus tercium di mana-mana. Tidak ada yang saya bisa lakukan lagi selain memohon kepada tentara-tentara itu. Pak, tolong saya, Pak. Bunuh saya, Pak. Tembak saya, Pak. Saya sudah mau mati juga, Pak. Akhiri sengsara saya, Pak. Pak, tolong, Pak. Pak. Dan setelah itu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Memori saya itu mulai memudar setelah itu. Tetapi saudara, itulah pidato yang saya sangat ingin sampaikan kepada saudara. Jika saya telah kembali, berterima kasihlah kepada siapapun yang saya pinjam tubuh ini. Saya sungguh bersyukur karena telah memiliki kesempatan ini. Dan sekian dari saya. Terima kasih.